Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Hai adik-adik, hari ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu hidrokarbon. Nah, di dalam tubuh makhluk hidup pasti terdapat unsur karbon. Hal ini dibuktikan secara sederhana dengan membakar bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti kayu, beras, dan daging. Nah, ketika dibakar, pasti bahan-bahan tersebut akan menjadi arang atau biasa disebut karbon. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa tubuh makhluk hidup itu mengandung karbon. Nah, klasifikasi dari senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun hanya dari atom karbon dan atom hidrogen saja. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan mempelajari senyawa-senyawa turunan dari hidrokarbon ini atau senyawa-senyawa turunan dari alkana. Nah, hidrokarbon dibagi menjadi dua, yaitu senyawa hidrokarbon alifatik dan senyawa hidrokarbon siklik. Alifatik disebut juga dengan rantai terbuka dan siklik disebut juga dengan rantai tertutup. Nah, senyawa hidrokarbon alifatik ini adalah senyawa hidrokarbon yang atom-atom karbonnya terikat dengan membentuk rantai terbuka, baik itu lurus maupun bercabang. Nah, hidrokarbon ini, alifatik ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh, itu adalah senyawa hidrokarbon yang hanya mempunyai ikatan tunggal, makanya disebut dengan alkana. Jadi, alkana itu adalah bagian dari hidrokarbon jenuh. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh itu adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan tak jenuh, yaitu ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Dan dalam hal ini termasuklah alkena dan alkunat. Mengapa sih disebut hidrokarbon jenuh? Hidrokarbon tersebut disebut hidrokarbon jenuh karena sangat susah untuk bereaksi. Nah, alkana ini biasa juga disebut sebagai parafin. Parafin itu artinya reaktivitasnya sangat-sangat kecil. Sedangkan hidrokarbon tak jenuh karena adanya ikatan V atau ikatan rangkap itu, maka mengakibatkan senyawa-senyawa ini mudah untuk bereaksi. Selanjutnya untuk senyawa alifatik, untuk senyawa siklik, untuk yang rantai tertutup, itu adalah senyawa hidrokarbon yang atom-atom karbonnya terikat dengan membentuk rantai tertutup. Nah, dibagi lagi menjadi dua, ada hidrokarbon aromatik dan hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon aromatik itu adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai sifat aromatis seperti benzena. Jadi untuk ini kita tulis di bawahnya ya. Nah, untuk hidrokarbon aromatik ada benzena. Nah, untuk hidrokarbon alisiklik itu adalah senyawa hidrokarbon yang tidak bersifat aromatis. Atom-atomnya dapat berikatan tunggal ataupun berikatan rangkap. Dalam pembahasan hidrokarbon ini, kita akan membahas juga tentang kekhasan dari atom karbon itu sendiri. Nah, atom karbon ini dapat membentuk 4 buah ikatan kovalen, baik dengan sesama atom karbon atau atom non-logam lainnya. Nah, dibagi menjadi 4 berdasarkan ikatannya terhadap atom karbon lain dalam suatu rantai. Yang pertama adalah atom C primer, dan kedua atom C sekunder, yang ketiga atom C tersier, dan yang keempat adalah atom C kuartener. Nah, atom C yang primer itu mengikat satu atom karbon lainnya, sedangkan atom C sekunder mengikat 2 atom karbon lainnya. Untuk atom C tersier, dia mengikat 3 atom karbon lainnya, dan yang keempat ada atom C kuartener yang mengikat 4 atom karbon lainnya. Nah, kita lihat begini. Oke, kita lihat yang di bawah. Untuk senyawa yang di samping ini, paling kiri ada CH3 ya. Nah, kita lihat dia mengikat berapa atom karbon. Ternyata CH3 ini hanya mengikat 1 atom karbon, sehingga ini disebut dengan atom karbon primer, atau kita simbolkan saja dengan angka 1. Oke, yang di atas juga seperti itu ya. Dia hanya mengikat 1 atom karbon. Jadi kita tuliskan di sini ada 1. Oke, 1 artinya primer ya. Nah, atom C yang di tengah-tengah ini, kita lihat dia mengikat berapa atom C. Ada 1, 2, 3, dan 4. Jika mengikat 4 atom karbon, maka disebut atom C kuartener. Kita tuliskan di sini 4. Selanjutnya di bawah, dia mengikat 1 atom karbon, berarti dia primer. Oke, selanjutnya sebelah sini kita lihat dia mengikat berapa atom karbon.
ada 1, 2, 3. Apakah itu kita hitung yang di bawah? Tidak ya, kita hanya menghitung berapa yang dia ikat saja. Sedangkan yang di bawah ini, itu yang pengikatnya adalah CH2. Berarti dia mengikat berapa C? Ada 3 atom karbon, berarti dia adalah atom C tersier. Tuliskan dengan 3. Untuk di sini, CH2 ya, dia mengikat berapa atom karbon? Ada 2 atom karbon. Oh, berarti ini adalah atom C sekunder. Tuliskan dengan 2. Untuk yang di bawah mengikat 1 atom karbon, maka dia primer. Tulis 1. Untuk di sini yang CH2 dia mengikat 2 atom karbon, kita tuliskan dengan 2. Begitu juga dengan sebelahnya, atom C sekunder juga. Dan yang paling ujung adalah atom C primer, kita tuliskan dengan angka 1. Nah, maka berapakah atom C primer di dalam senyawa ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atom C primer. Ada berapa yang sekunder? 1, 2, 3. Ada 3. Yang tersier hanya ada 1. Dan yang kuartener juga hanya ada 1. Nah, begitu untuk menghitung berapakah atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Baik, untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih penamaan dari alkana, alkena, dan alkuna. Jadi untuk pembahasan hidrokarbon, kita hanya khususkan membahas alkana, alkena, dan alkuna saja. Dan di sekolah pun pasti begitu ya. Nah, bagaimana sih cara menamai alkana? Yang pertama adalah tentukan rantai karbon utamanya. Manakah rantai yang paling panjang dan paling lurus? Nah, itu dijadikan rantai karbon utama. Selanjutnya, selain rantai-rantai lurus ini, maka yang berikutnya adalah menentukan cabang. Yang ketiga, rantai utama diberi nomor dimulai dari ujung terdekat dengan cabang. Yang keempat, jika ada cabang yang sama akan diawali dengan di, tri, tetra. Di jika ada 2 cabang sama, tri jika ada 3 cabang yang sama, dan seterusnya. Jika ada beberapa jenis cabang, maka dituliskan berdasarkan abjad. Jika ada beberapa rantai terpanjang, maka yang mengikat banyak cabang merupakan rantai utama. Maka nama alkana akan ditulis letak cabang, nama cabang, ditambah rantai utama diakhiri dengan akhiran ana. Nah, untuk alkana itu memiliki rumus fungsi Cn, rumus umum Cn H2n ditambah 2. Artinya apa? Jika ada 4 atom karbon, misalkan ada 4 atom karbon, maka C-nya menjadi 4, hanya pasti ada, kita hitung saja, kita masukkan di sini menjadi 4. 2 kali 4, 8, tambah 2, maka hanya ada 10. Begitu juga selanjutnya, jika C-nya ada 6, maka hanya, kita hitung, 2 dikali N-nya kita masukkan dengan 6, 2 kali 6, 12, tambah 2, 14, C6, H14. Nah, itu pasti ya adik-adik. Oke. Untuk memisahkan tambahan ya, untuk memisahkan antara angka dan angka, jika ada angka dan angka, maka kita gunakan tanda koma untuk sebagai pemisah. Tanda koma seperti biasa ya. Nah, jika untuk memisahkan angka dengan huruf, maka kita akan memisahkannya menggunakan tanda strip. Oke. Nah, begitu dia. Nah, sekarang kita akan mencoba memberi nama untuk alkana. Untuk penamaan, di sini ada contoh dari 10 atom C. Untuk penamaan, jika jumlah atom C-nya 1, kita awali dengan met. Jika atom C-nya 2, kita awali dengan et. Jika 3, kita awali dengan prop, dan begitu seterusnya. Maksudnya apa sih? Misalkan, ada senyawa dengan jumlah atom karbon 4. Jika C-nya 4, untuk alkana berarti hanya berapa? Kita hitung ya. 2 kali 4 tambah 2 berarti C4H10. Maka nama penamaannya adalah, kita lihat yang C-nya ada 4. Oh, awalannya adalah but. But apa? Karena dia merupakan alkana, maka kita beri akhiran ana, seperti yang saya garis bawahi di bawah ini. Berarti butana. Oke, misalkan dari C-nya 4,
Untuk alkena kalau C-nya 4 berarti hanya ada, kita kalikan saja 2 kali 4, C4H8. Awalnya tetap sama but, akan tetapi akhirnya kita ganti menjadi ena, jadi menjadi butena. Oke, untuk alkuna jika C-nya 4 berarti hanya 2 kali 4, 8 kurang 2, C4H6. Maka penamaannya tetap diawali dengan but, akan tetapi kita akhiri dengan una, menjadi butuna. Contohnya lagi, misalkan nih saya berikan soal C5H10. Oke, ini merupakan apa? Alkana, alkena, alkuna, atau alkil? Kita lihat, jika C-nya 5, oh di sini hanya 10, berarti ini kan 2 dikali 5, berarti 2N ya. Oh, berarti ini merupakan alkena. Berarti kita berikan penamaannya sesuai alkena. Jika C-nya 5, maka diawali dengan pen. Pen ditambah ena, karena dia merupakan alkena, pentena. Begitu. Saya berikan satu lagi. Misalkan jika C-nya 7, hanya 12, maka ini termasuk apa? Oke, kita lihat ya adik-adik. Jika C-nya 7 hanya 12, oh ini kan artinya 2 dikali 7 dikurang 2, berarti termasuk ke dalam alkuna. Nah, jika dalam alkuna, berarti kita berikan akhiran una. Untuk C-nya 7 diawali dengan hep, maka namanya menjadi heptuna. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sekarang kita akan memberi nama senyawa alkana berikut ini. Kita lihat, karena merupakan rantai lurus dan ikatan tunggal, sudah pasti ini adalah senyawa alkana. Yang kita lakukan adalah hitunglah berapa jumlah C-nya. C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Jika C-nya ada 5, nah maka awalannya adalah pen. Oke, karena merupakan alkana, kita beri akhiran ana menjadi pentana. Karena tidak ada cabang, maka kita buat saja N, artinya normal. Normal pentana. Nah, sesuai rumus umumnya kan adalah CnH2n tambah 2. Apakah betul? Rumus umum ini kita hitung ya. Jika C-nya 5, maka hanya adalah 2 kali 5 tambah 2, 12. C5H12. Kita hitung dari gambar tersebut. Kita lihat di sini 3 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Totalnya adalah 12. Maka sesuai ya dengan rumus umumnya, namanya adalah normal pentana. Baik, senyawa berikutnya kita lihat. Kita tentukan dulu manakah yang menjadi rantai utama. Mengapa? Karena di sini sudah ada cabang. Nah, kita hitung ya. Manakah rantai paling panjang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tidak boleh menghitungnya seperti ini. 1, 2, yang ketiga menjadi di sini. Tidak boleh ya, karena itu merupakan cabang. Nah, kita cari dulu rantai terpanjang udah 5. Nah, ini kita jadikan rantai utama. Saya lingkari seperti ini dulu. Ini jadikan rantai utama. Nah, rantai utamanya memiliki berapa C? Memiliki 5C. Maka awalannya adalah pen. Karena merupakan alkana, kita beri nama pentana. Ternyata ada cabang. Kita lihat di cabang nomor berapa. Nah, mengapa cabang harus dinomori? Supaya tahu di manakah letaknya cabang tersebut. Jadi ketika kita diberikan nama senyawa, kita bisa menggambarkan strukturnya dengan identitas di manakah letak dari si cabang. Nah, jika kita melakukan penomoran dari sebelah kanan, di sini 1, 2, 3, 4, maka cabang menjadi memiliki nomor 4. Akan tetapi, jika kita melakukan penomoran dari cabang dari sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, maka cabang berada di posisi C nomor 2. Nah, ini ya, saya lingkari. Nah, ini dia cabangnya ada di atom C nomor 2. Berarti kita buat posisinya di depan. Karena sesuai tata nama alkana, kita cabangnya ditulis duluan ya dibandingkan rantai utamanya. Nah, nama cabangnya apa? Kita lihat karena cabangnya hanya memiliki 1 atom C, maka awalnya adalah met. Untuk cabang diakhiri dengan il, maka disebut dengan metil. 2-metil pentana.
Nah, itu namanya, kita tulis ulang ya. Namanya adalah 2-metil pentana. Oke, soal selanjutnya. Contoh soal yang berikutnya adalah rumus struktur dengan seperti ini. Nah, kita tentukan dulu manakah rantai utamanya. Baik, nah jika kita menggunakan yang di atas sebagai rantai utama, misalkan ini, nah hanya ada 4 atom C, maka cabangnya jadi ada 3, seperti ini. Nah, kan tetapi ternyata masih ada rantai terpanjang lainnya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita hitung di sebelah sini, 1, 2, 3, ke bawah, 4, 5, 6. Apakah boleh belok seperti itu? Boleh. Jadi kan seolah-olah jika kita susun ulang, sebenarnya ini bisa susun ulang ya. Nah, gambarnya kan jadi seperti ini, CH3, CH2, 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 CH3. Nah, cabang yang ini yang letaknya di sini menjadi seperti ini. Nah, jadi kalau disusun ulang seperti ini kan bisa lagi kembali seperti rantai lurus. Jadi tidak apa-apa ya belok seperti itu juga. Ntar saya hapus dulu. Ya, jadi ini adalah yang sudah saya tandai ini menjadi rantai lurusnya ya. Di rantai lurusnya. Kita hitung ada berapa C-nya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bagaimana penomorannya? Apakah dari bawah atau dari atas? Pastinya dari atas dong ya. Kenapa? 1, 2, 3. Ketika dari atas, maka cabang CH3 ini mendapatkan nomor 3. Sedangkan jika dari bawah, dia akan mendapatkan nomor 4. Oke, kita hitung tadi C-nya ada 6 ya. Berarti akhirnya adalah heksana. Kenapa heksana? Karena ada 6 ya. Selanjutnya untuk cabang di nomor 3 dan cabangnya hanya memiliki 1 C, maka nama cabangnya ini adalah metil. Jadi jawabannya adalah 3 metil heksana. Nah, itu jawaban untuk struktur yang di atas. Soal berikutnya. Oke, struktur yang berikutnya. Kita lihat manakah rantai utama yang terpanjang. Jika hitung-hitung seperti biasa yang lurus seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka yang di atas ini merupakan cabang. Nah, tetapi jika kita hitung seperti ini, saya balikkan. Kita hitung seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi ada 2 cabang. Nah, manakah yang lebih baik? Apakah dengan 1 cabang ataukah dengan 2 cabang? Ternyata untuk penamaan alkana lebih baik ada cabang yang terbanyak. Jadi kita gunakan penomoran sesuai ini. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapakah jumlah atom rantai utamanya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jika 5, maka akhirannya adalah pentana. Baik, kita lihat di manakah cabangnya. Cabang yang pertama ada di sini, C-nya 1, berarti namanya adalah metil. Dan cabang yang berikutnya ada di nomor atom C nomor 3, ada 2 C, maka namanya adalah etil. Oke, kita tulis. Nah, untuk penulisan cabang dimulai dari abjad yang terlebih dahulu ya. Yang manakah duluan, etil atau metil? Duluan dong, berarti kita tuliskan etil duluan. Etilnya di nomor berapa? Di atom C nomor 3, maka namanya adalah 3 etil. Lalu cabangnya ada metil, 2 metil pentana. Nah, itu untuk penamaan struktur di atas. Nah, alkena ini memiliki rumus umum CnH2n. Nah, jika C-nya 4, maka hanya 8. Jika C-nya 5, maka hanya 10, dan seterusnya. Nah, untuk penamaan alkena itu sangat-sangat mirip dengan alkana. Perbedaannya hanya di sini, yaitu akhiran ana akan diganti menjadi ena.
Dan yang kedua, ikatan rangkap harus punya nomor sekecil mungkin. Jadi contohnya di bawah ini ada senyawa. Ini bukan alkana ya. Kenapa? Karena di sini ada ikatan rangkap 2, maka ini merupakan alkena. Oke, pertama sama seperti alkana, kita cari dulu manakah yang menjadi rantai utamanya. Ingat, ikatan rangkap harus punya nomor sekecil mungkin. Kita cari mana yang paling panjang. Tentunya rantai lurus ini ya. Nah, kita blok. Nah, ini adalah rantai utamanya. Oke, dan yang lain-lainnya seperti ini adalah cabang-cabangnya. Nah, bagaimana dengan penomoran? Apa kita mulai dari kiri atau dari kanan? Nah, seperti yang telah disebutkan di poin yang kedua, bahwa ikatan rangkap harus punya nomor sekecil mungkin, maka penomoran dimulai dari kiri. Karena di kiri kita sudah langsung menemukan ikatan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begitu penomorannya. Oke, jika C rantai utamanya ada 6, maka awalannya adalah hex ya. Oke, karena ini merupakan alkena, maka kita beri nama heksena. Nah, untuk alkena, kita harus menyebutkan di manakah posisi ikatan rangkapnya. Kita lihat ya, di atom C yang pertama kita sudah menemukan ikatan rangkap, bukan di atom C yang kedua ya, karena di atom C yang pertama kita sudah langsung menemukan ikatan rangkap ini. Maka kita buat 1 heksena, artinya ikatan rangkapnya berada di atom C nomor 1. Oke, berikutnya tinggal kita beri nama untuk cabang-cabangnya. Cabangnya ada di rantai yang kedua dan kelima, maka kita tulis 2,5. Oke, karena kedua-duanya adalah sama-sama metil dan ada 2, maka disebut dengan dimetil. 2,5 dimetil 1 heksana. Nah, begitu penamaan untuk alkena. Berikutnya adalah tata nama alkuna. Alkuna memiliki rumus umum CnH2n dikurang 2. Nah, jika C-nya 2, maka hanya ada, kita hitung 2 kali N-nya 2 ya. 2 kali 2, 4, dikurang 2, 2. Maka menjadi C2H2. Jika C-nya 3, maka hanya akan menjadi 2 kali 3, 6, dikurang 2, 4. C3H4 dan begitu seterusnya. Oke, bagaimanakah penamaan dari alkuna ini? Nah, sama seperti alkana, hanya saja akhiran ana akan diganti menjadi una. Dan ikatan rangkap harus punya nomor yang sekecil mungkin. Nah, adik-adik, alkuna ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki ikatan rangkap 3 seperti ini. Oke, contohnya di bawah kita akan memberi penamaan dari senyawa di bawah. Kita cari manakah yang menjadi rantai utama atau rantai yang terpanjang. Nah, jika kita ambil garis lurus seperti ini, maka C-nya ada 5 dan cabangnya ada 3 di bawah. Nah, cabangnya ini bisa disebut isopropil. Nah, akan tetapi bukan itulah rantai terpanjang, melainkan coba kita hitung seperti ini. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata C-nya ada 6. Nah, atau seperti ini juga bisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ternyata bisa juga seperti ini. Nah, berarti rantai terpanjangnya bukan 5, melainkan 6. Oke, sekarang kita tandai. Ini akan menjadi rantai utamanya. Oke. Dan sebelah sini akan menjadi cabang-cabangnya. Oke, sekarang kita beri penomoran. Seperti yang disebutkan di poin kedua, bahwa ikatan rangkap harus punya nomor sekecil mungkin. Nah, jadi kita jangan melakukan penomoran di bawah. Mengapa? Karena jika dimulai dari bawah, ikatan rangkap akan berada di nomor 1, 2, 3, 4. Nah, berbeda jika kita memulai dari sebelah kiri. Jika kita mulai dari sebelah kiri, maka ikatan rangkap akan berada di nomor 2. Nah, kita beri nomor ya. 3, 4, 5, 6. Oke, jika rantai utamanya ada 6, maka namanya adalah heksuna karena dia merupakan alkuna. Nah, berada di manakah ikatan rangkapnya? Tetap harus disebutkan juga seperti alkena, yaitu berada di di atom C nomor 2. Maka menjadi 2 heksuna. Oke, berikutnya cabang-cabang ini kita lihat. Cabang yang berada di atom C nomor 4 memiliki 1 C, berarti namanya adalah metil. Begitu juga yang di bawah, namanya juga metil.
Karena metilnya ada 2, maka kita akan sebut menjadi dimetil. Di manakah dimetilnya? Di atom C nomor 4 dan di atom C nomor 5. Maka kita tuliskan seperti ini. 4,5 dimetil 2 heksuna. Nah, begitulah untuk penamaan dari alkuna. Berikutnya adalah mengenai sifat fisik dari alkana, alkena, dan alkuna. Semakin panjang rantai karbon, maka massa atom relatif akan semakin besar dan titik didih juga akan semakin besar. Yang kedua, adanya percabangan dalam rantai menurunkan titik didih. Yang ketiga, sukar larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar, karena alkana, alkena, alkuna ini merupakan senyawa nonpolar. Yang keempat, alkana dengan jumlah atom genap mempunyai titik leleh lebih tinggi daripada alkana dengan jumlah atom ganjil yang lebih kecil atau lebih besar dari satu atom C. Contohnya di bawah ini. Jika C3H8 memiliki titik leleh negatif 189,9 derajat Celcius, nah berbeda dengan C4H10 menjadi negatif 135 derajat Celcius. Nah, dengan jumlah atom genap dan lebih tinggi satu atom C, maksudnya seperti ini. C3H8 dan C4H10 hanya memiliki perbedaan satu atom C. Nah, yang memiliki jumlah atom ganjil biasanya akan mempunyai titik leleh yang lebih rendah, ataupun yang memiliki jumlah atom genap mempunyai titik leleh yang lebih tinggi daripada alkana dengan jumlah atom ganjilnya yang berbeda satu atom C. Contohnya di bawah ini. Nah, untuk yang kedua, adanya percabangan dalam rantai akan menurunkan titik didih. Maksudnya seperti ini. Jika ada senyawa, misalkan butana ya, kita tuliskan butana seperti ini, 1, 2, 3, 4. Nah, dengan 2 metil propana seperti ini, walaupun mereka sama-sama memiliki 4 atom C, akan tetapi titik didihnya ini, senyawa yang kedua ini akan lebih rendah dibandingkan senyawa yang pertama. Mengapa? Karena adanya percabangan ini. Percabangan inilah yang akan menurunkan titik didihnya. Nanti kita akan bahas ke soal berikutnya.